Baik, selamat siang, Bu Sari dan teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video ini. Sebelum kami memulai diskusi kami pada hari ini, angka baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madeline Iren, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu Saya Fitri Febrianti, nomor absen 12. Saya Sekali Cantrika, absen 32. Saya Septiana Nurul Karima, absen 33. Saya Tasya Dimulani, absen 34. Saya Vera Trimayanti Wijaya, absen 35. Dan mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Mungkin kepada Vera dipersilakan untuk mengaktifkan share screen-nya. Baiklah, jadi untuk hari ini kita akan menyusun buku besar. Sebelumnya buku besar ini itu kami ambil dari jurnal umum yang telah kami susun pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan beberapa akun yang tertera di dalam jurnal umum. Kami membaginya ke dalam pertama ada harta. Di dalam harta ini ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, sewa di muka, peralatan, kendaraan, dan ada akun-akun lainnya seperti utang, price, pendapatan, dan beberapa beban yang kami susun. Baik, pertama-tama untuk kas, mari kita mulai mendiskusikannya. Jadi untuk yang pertama ini ada investasi. Investasi itu kan ketika kas bertambah, jadi kita taruh di debit, dan saldo kita bertambah di debit sebanyak 5 juta. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang mau mencoba. Maaf, ada koreksi. Untuk tanggal investasi itu tanggal 2. Iya, mungkin Septi bisa dilanjutkan di nomor 3 dan seterusnya. Untuk di tanggal 3, karena dibeli perlengkapan, jadi kita mengurangi kas, sehingga kita masukkan ke buku besar di dalam kolom kas. Itu kredit bertambah 150.000. Dan jadinya karena debit kita yang awalnya untuk dari investasi itu 5 juta, dikurang dari kredit kita 150.000, sehingga hasilnya 4.850.000. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Septi. Selanjutnya nih, untuk perlengkapan pada tanggal 4. Ada yang mau membantu nih selain Septi? Mungkin Fitri mau coba, silakan. Lagi azan di sini. Mungkin karena itu dibeli peralatan, jadi kasnya berkurang sebesar 4 juta di kredit. Iya benar kok, benar-benar. Dan lagi kan karena di sini debitnya lebih besar, jadi kan kalau misalnya kita, misalnya nih kayak debit sama kredit nih, kalau misalnya debitnya lebih besar, berarti kita tulisnya di saldonya di debitnya. Berarti perlengkapannya juga nih kan, karena perlengkapannya kredit 4 juta, dan tetap lebih besar debitnya, berarti kan kayak uang kita berarti tersisa 850.000 ya. Madeline. Iya, silakan. Ini yang kasnya kan cuma berkurang 500, berarti terusnya 500.000 aja ya? Iya, terus saya kan beli 4 juta. 4 juta dari mana ya? Terus udah gitu kan, karena ini juga lebih besar di debitnya, berarti ditulisnya di debitnya. Gitu. Jadi sisa 4.350.000. Oke, selanjutnya di tanggal 5 Januari. 5 ya, oke. Oh, 5 tuh berarti kita, ya benar, sewa di muka ya. Jadi untuk sewa ini, kita taruhnya di akun harta sebagai sewa di muka, dan dia itu 600.000 ya. Kita tulis di kredit. Bayar sewa nggak sih lebih tepatnya? Iya, bayar. Itu berarti
kredit 600.000 karena 4.350.000 lebih besar daripada 600.000, makanya kita taruh di debit. 4.350 dikurang 600 berapa guys? 3.750.000. 3.750.000. Ya. Jadi silakan ditulis secara sebesar nominal tersebut. Rp3 juta berapa? 3.750. 750. Oke, selanjutnya apakah masih ada lagi nih? Ada Bayar beban listrik air. ya benar-benar. Oke. Berarti kita mulai dari bayar beban listrik ya. Itu seharga 125.000. Nah, itu kira-kira kita taruhnya di debit atau di kredit, guys? Di kredit. Oke, terus saldonya berarti sisa berapa? Ayo aktif guys, ayo aktif. Ayo aktif. Langsung Tinggal ngomong aja. 3.600.000. Oke, terima kasih. Bukan 3.625.000. Oke, berarti kita bisa ke nomor selanjutnya ya. Di tanggal 10, mohon maaf. Di tanggal 10, ada yang mau coba mungkin? Pendapatan jasa kasnya bertambah 1.500.000 di debit. Yap. Berarti itu kita tulisnya jadi berapa nih saldo kita? Debit 1.500.000 berarti di 5.125. saldo debitnya 5.125.000. Oke, udah benar guys. Oke, selanjutnya nih di tanggal 14 ya guys. Ada yang mau coba nih di tanggal 14? Mungkin tanggal 14 masuk ke kas karena kita ngeluarin beban. Kan, jadi berkurang di kredit 150.000. Terus untuk saldonya gimana, Tas? 4.975.000. Ya enggak? Bener gak? Iya, 4.975.000. Oke, udah benar. Terus kita lanjut ke tanggal 16 ya berarti. Karena ada akun kas juga. Ada yang mau coba di nomor 16 mungkin? Dong. Tanggal 16 itu dibayar beban asuransi. Ada penambahan di kredit sebesar 120.000. 51 debit dikurang 20.000 jadi 5195. Maaf, 4.855.000. Karena dikurangan dari saldo kita yang 4.975 dikurang 120.000 sama dengan 4.855.000. Oke. Berarti kita ke nomor selanjutnya ya. Tapi ini kayaknya nih di tanggal 21. Ini dia ya, nggak ada kasnya. Berarti kita langsung ke tanggal 21 ya. Yang di tanggal 21 itu kira-kira gimana nih guys? Berarti ada yang tahu mungkin gimana pencatatan? Menerima hutang mungkin. Berarti kita taruh di debit. Karena kan kita nerima kas. Jadi debitnya 5 juta. Berarti kita taruh di, karena debit sama debit, berarti kita langsung taruh di kolom debit harga 9 juta ya jadinya, 9.850.000. Oke, terus di tanggal 25 ini juga ada kasnya nih guys. Ada yang mau coba nggak mungkin? Septi atau Tasya mungkin coba. Untuk tanggal 25 itu berkurang di kredit 500.000.
karena diambil Privo. Rp500.000. Ini jadi berapa di saldo kita, Tasya? 9455. 455. 55. 913. Oke, nah kita ternyata sudah di tanggal 27 nih. Di tanggal 27 itu beban lain-lain. Nah, kira-kira ada yang mau coba nggak nih? Sama kayak price, jadinya dikurang 50.000 di kredit. Berarti beban lain. Oke, mungkin Vera bisa ditambahin dulu, ada 2 tabel lagi. Iya, maaf. Ya, 2 kolom lagi. Yang tambahin gimana? Manual ya. Ini bisa nggak sih kayak gini? Atau udah coba ketik aja, ntar dipotong bagian ininya. Pakai insert table, Per, bisa nggak? Jadi nambahin table di bawah. Rp50.000. Thank you, Vera. Oke, bisa dilanjut lagi berarti. Kita berarti lanjut, berarti itu sisanya berapa tuh sekarang kira-kira? 9.305.000. Yap, oke. Kalau gitu kita ke tanggal 29 ya. Ada yang mau coba buat tanggal 29? Di beban gaji nih. Itu ada pembayaran gaji, jadi kas berkurang, jadi masuk ke kredit 600.000. Oke, jadi saldo kita adalah untuk jumlah saldo kita berarti 8.705.000. Oke, dan itu kita taruh di Oke, selanjutnya berarti ke nomor terakhir ya, di tanggal 30 yaitu yaitu di tanggal 30 tuh ada hutang. Pembayaran hutang. Nah, kira-kira ada yang mau coba jawab ke nomor 30 ini? Oke, kalau misalnya ada, berarti hutang ini kan karena kita ngeluarin kas di jurnal umum, berarti kita taruh di sisi kredit 500.000 dan karena 500.000 itu lebih kecil dari debit, berarti kita tulis di sisi debit seharga 8.205.000. Oke, nah kita cek lagi yuk, ini kira-kira udah benar semua belum? Atau ada yang salah nih? Mungkin ada yang kelewatan. Kayaknya udah bener semua ya kayaknya guys. Ini terus kita bikin totalnya gitu ya? Atau Iya, kalau bikin nggak sih? kita bikin totalnya ya berarti. Berarti kalau Septi gimana Septi pendapatnya, ini kita bikin totalnya juga atau gimana nih Septi? Kayaknya nggak usah deh, kan kita di saldo ini udah tertera tuh paling bawah 8.205.000. Oke, berarti kalau gitu kita bisa langsung ke akun selanjutnya ya. Oke. Ke akun Itu perangkatan. Di akun selanjutnya itu ada piutang ya. Nah, untuk piutang ada yang untuk piutang ada yang mau coba jawab? Mungkin piutang itu ada di tanggal 20 ya. Ada yang mau coba jawab mungkin?
Berarti piutang masuknya ke ini ya, debit. Yap, berarti total piutang kita tuh udah langsung ketahuan harga 2.500.000. Nah, karena nggak ada lagi akun lain, maka ya berarti kita nggak perlu menyusun akun atau transaksi lainnya. Kita bisa langsung ke akun selanjutnya, yaitu perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan ini ada di tanggal 3 Januari. Nah, ada yang mau coba nggak? Ini kira-kira gimana penulisannya di buku besar? Untuk tanggal 3 ini, itu bertambah di debit 150.000. Oke. Berarti sisa di saldo kita 150.000-nya kita taruh di debit atau di kredit? Di debit. Debit. Oke. Oke. Kalau tapi semuanya udah paham kan ya kenapa kayak gitu? Udah paham semuanya, Fitri, Septi, Sekar, Tasya. Kenapa di debit? Kan dia kan dibeli, berarti dia mengeluarkan kas. Kenapa nggak di kredit? Tapi kan di sini kan dia perlengkapan ya. Perlengkapan kan, kalau perlengkapan kan Iya. berarti dia akun perlengkapannya bertambah. Jadi kayak misalnya nih, lu punya, jangan lupa, salah. Kayak kamu ada punya kayak budget stok. Kalau misalnya beli stok baru, itu kan berarti stoknya bertambah kan? Iya. Nah, dia tuh lagi ngomongin soal stoknya, bukan ngomongin uangnya gitu. Kalau yang uang dikeluarkan, itu berarti yang tadi di akun kas. Sekarang kita lagi ngomongin stok kita gitu yang bertambah. Paham nggak, Fit? Iya, Madeline. Terima kasih penjelasannya. Oke, kalau misalnya semuanya udah paham, berarti kita bisa langsung ke akun selanjutnya, yaitu sewa dibayar dibuka. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gimana pencatatan? Masuknya ke debit nggak sih 600.000? Yap, karena bertambah. Jadi kita taruh di sewa dibayar dibuka. Nominal berapa nih, Fer? 600. Oke, sip. Nah, di sini tuh kan kita pas waktu di jurnal itu kita taruhnya sebagai harta ya. Nah, itu kenapa di sini kita juga nulisnya sebagai harta, bukan sebagai beban sewa. Nah, selanjutnya nih untuk peralatan. Nah, untuk peralatan mungkin ada yang mau coba mungkin? Peralatan ini. ada. Ya, silakan Septi. Silakan. Septi. Fitri, silakan Fitri. Peralatannya itu bertambah di debit sebesar 4 juta. Oke, udah benar kan ya? Dan itu kita taruh di sisi debit ya, berarti. Oke, sekarang kita ke akun harta terakhir nih, kendaraan. Nah, kira-kira ada yang mau coba jawab nggak? Ini kira-kira gimana? Kendaraannya masuk ke debit karena kita menginvestasikan kendaraan. Ya. Jadi saldo untuk di debitnya itu sebesar 15 juta. Oke, dan karena sebelumnya nggak ada akun lainnya, makanya kita taruh di debit 15 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke hutang nih. Nah, kalau misalnya utang ini berarti pertama ada di tanggal berapa guys? Tanggal 4 Januari. Oke, nah kira-kira di tanggal 4 ini penulisannya gimana nih guys? Ada yang tahu mungkin? Karena plus masuknya ke debit ya sih? Atau ke debit kan benar ya? Ke kredit kalau hutang. Oh. Berapa tuh? 3.500.000. Oh ya, benar kredit. I'm sorry. Karena kan kalau misalnya utang dia kalau bertambah di kredit kan ya, kalau bertambah di debit. Oke. Oke. Oh iya, utang bersama di kredit. Terus tanggal 21 ya? Ya, tanggal 21. Itu
di tanggal 21 itu, ya mungkin Vera mau coba jawab, Fer. Silahkan. Utangnya masuk ke, karena utangnya bertambah masuk ke kredit. Iya, gimana, Fer? Kalau tanggal 21 ya? Masuknya ke kredit ya. Ya, karena dia bertambah 5 juta. Nah, berarti kita taruhnya di debit apa di kreditnya? Kira-kira. Berarti terus di kredit 8.500.000. Yap, benar. Oke. Berarti kita ke hutang selanjutnya. Dia itu ada di tanggal 21. 30. 30. Berarti itu tadi 21. Oh iya benar ya. Oke. Sorry, 30 itu karena dia hutangnya berkurang, kita taruhnya di debit ya. Kita taruh di debit seharga 500.000. Dan berarti saldo kita itu di kredit juga tetap 8 juta ya. Karena lebih besar kreditnya daripada debitnya. Kita lanjut lagi ke Prive. Nah, untuk ini mungkin ini mau coba, silakan. Atau Sekar mungkin? Karena price-nya bertambah di debit sebesar 500.000. Karena emang hanya satu. Terus saldonya juga tetap ke debit 500.000. Oke, benar. Karena kalau misalnya Prive itu kan dia akunnya sama kayak akun penugasan ya. Kalau bertambah di debit, jadi kita taruh di debit. Ya. Oke, selanjutnya adalah pendapatan nih. Untuk pendapatan itu ada di tanggal berapa aja ya, guys? Tanggal 10. Tanggal 10 sama tanggal 20 Januari. Nah, kira-kira itu apa aja? Ada yang mau Yang di coba? tanggal 10 itu pendapatan jasa salon, pendapatan salon. Itu sebesar 1.500.000 di kredit. Ya. Oke, selanjutnya ini di tanggal 20 nih. Di tanggal 20 itu juga ada pendapatan jasa. Nah, kira-kira ada yang mau coba menjawab? Untuk tanggal 20 itu ada pendapatan jasa juga bertambah di kredit 2.500.000. Minus ya berarti? Berarti karena sama-sama di kredit, jadi kan bertambah. Iya. Iya, kredit bertambah jadi 4 juta. Ya. Oke. Kecuali kalau misalnya ini pendapatannya tadi kita taruhnya di debit. Kan kalau misalnya kredit dia bertambah, debit sama debit bertambah. Terus kayak misalnya kalau misalnya kredit sama debit, kayak misalnya kredit sama debit kita ngelihat mana yang lebih besar. Oke, selanjutnya di beban listrik, air, dan telepon. Nah, di sini itu cuma ada satu akun ya, itu di tanggal 8 Januari ya, guys. Nah, karena beban itu kalau bertambah kita taruh di sisi debit, jadi kita taruh 125.000 di debit, dan saldonya juga bertambah 125.000 di sisi debit. Nah, untuk beban iklan, apakah ada yang mau coba? Mungkin Fitri kayaknya dari tadi belum banyak ngomong nih. Mungkin Fitri mau coba, silakan. Untuk beban iklannya ini dia bertambah sama kayak beban listrik, air, dan telepon tadi. Dia bertambah di debit sebesar 150.000 di debit. Oke. Nanti Fitri selanjutnya mungkin Tasya mau coba di beban selanjutnya. Yang beban asuransi tanggal 16. Itu bertambah 120.000 di debit. Oke. Thank you, Tasya. Selanjutnya nih untuk beban lain-lain. Mungkin Vera mau coba, Vera?
Tambah di debit 50.000. Terus berarti karena dia cuma 1 akun 50.000. Oke. Nah, beban gaji nih terakhir. Berarti kan sisa Septi sama Sekar nih. Salah satu aja nih, silakan kalian boleh jawab nih. Oke, untuk beban gaji itu transaksinya pada tanggal 30 Januari. Beban gajinya bertambah di debit 600.000 dan saldonya bertambah di posisi debit 600.000. Oke, udah bener ya guys. Nah, mungkin bisa dilihat dulu, Far, apakah semuanya udah benar. Bisa dicek dulu, guys. Karena lihat udah lumayan benar lah ya semuanya, nanti kita bisa cek lagi. Mungkin diskusi kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan sudah mengikuti diskusi kami dari awal. Semoga bermanfaat dan semoga bisa semakin menambah pengetahuan mengenai akuntansi. Saya Milin Iren sebagai moderator pamit undur diri. Atas perhatian dan kesempatannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.